A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat, bagaimana kabar Anda? Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah anak kecil yang merindukan baginda Rasul. Pernyataan yang sangat memilukan hati, yaitu ketika anak kecil itu ditanyakan oleh Syekh Ad-Dibai, "Wahai Syekh, sungguh aku dilupakan dari makan dan minum karena sangat rindu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau tahu kisahnya? Tonton sampai habis video ini. Jangan sampai ketinggalan kisah-kisah selanjutnya dengan cara menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Kisah seorang anak kecil yang amat merindukan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi di zaman Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, pengarang kitab Maulid Ad-Dibai. Kisah ini sangat mengharukan sampai membuat Syekh Ad-Dibai menangis. Syekh Ad-Dibai adalah seorang ulama besar bernama lengkap Imam Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al-Syaibani Al-Yamani Al-Zubaidi Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada bulan Muharram tahun 866 Hijriah dan wafat pada hari Jumat tanggal 12 Rajab tahun 944 Hijriah. Usia beliau kurang lebih 76 tahun. Beliau dikenal sebagai seorang ulama yang jujur, lemah lembut, dan indah tutur katanya. Dikisahkan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai sedang berkumpul dengan orang-orang di kota Zabid, ujung kota Yaman, untuk berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Jarak perjalanannya membutuhkan waktu selama 2 minggu. Ketika rombongan hendak bergerak ke kota Madinah, tiba-tiba seorang anak kecil berusia 8 tahun datang dan menyapa Syekh Ad-Dibai. "Wahai Syekh, aku ikut ziarah ke makam Nabi." Permintaan anak kecil itu tidak diizinkan oleh Syekh karena khawatir membuat susah rombongan. Lalu Syekh Ad-Dibai bertanya kepada anak kecil itu, "Kenapa kau sangat ingin ikut?" Lalu anak itu berkata, "Wahai Syekh, percayalah, aku sangat rindu kepada Rasulullah." Namun dijawabnya, "Sudahlah, kau tetap tak boleh ikut." Maka berjalanlah rombongan tadi. Setibanya di kota Madinah, tepatnya di depan makam Rasulullah, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai terkejut melihat anak kecil itu ada di hadapannya. "Wahai anak kecil, dari mana kau datang? Bagaimana kau bisa ikut?" "Ketika kalian berangkat, aku masuk dalam kotak peti, ikut bersama rombongan ziarah ke makam Nabi Muhammad," kata anak itu. Syekh Ad-Dibai berkata, "Aku tidak heran kalau kau masuk peti, tapi selama 2 minggu kau makan dan minum dari mana? Tidak makan dan tidak minum." "Wahai Syekh, sungguh aku dilupakan oleh makan dan minum." "Wahai Syekh, sungguh aku dilupakan dari makan dan minum karena sangat rindu kepada Nabi." Anak kecil tadi pun bertanya, "Wahai Syekh, apakah benar tanah ini pernah dipijak Rasulullah?" Kata Syekh Ad-Dibai, "Iya." Kemudian anak itu mengambil tanah itu, lalu diciumnya tanah tersebut. Anak kecil itu tiba-tiba roboh seakan-akan pingsan. Rupanya anak kecil itu telah wafat. Anak kecil itu pun dikebumikan di luar kota Madinah karena orang luar. Kemudian Syekh dan para rombongan mengerjakan umroh. Saat pulang, Syekh Ad-Dibai teringat anak tersebut, lalu datang menziarahi makamnya. Ketika Syekh melihat keadaan makam itu, menjadi bingung
karena makam yang berada di luar kota Madinah berangsur-angsur bergeser masuk kota Madinah, mendekati makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat itu, menangislah Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Sampai sekarang makam tersebut masih ada dan berada di seberang Masjid Nabawi. Wahai anak kecil, betapa hebat dan mulianya engkau. Sewaktu kecil kau rindu tak ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sewaktu kau wafat kau juga rindu kepada Rasulullah. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai pun menangis di dalam rumahnya. Aku ini adalah seorang imam, tapi aku malu melihat kecintaan seorang anak yang sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Ad-Dibai pun menulis riwayat perjalanan anak kecil itu dalam kitab maulidnya, kitab Maulid Ad-Dibai. Itulah tadi kisah anak kecil yang sangat rindu kepada baginda Rasul. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.